Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Arif Rahman diberi kepercayaan untuk mengampu mata kuliah Sosiologi Hukum. Ini mata kuliah yang sangat menarik ya. Karena kenapa ini dua keilmuan, disiplin keilmuan yang berbeda. Sosiologi mempunyai identitas keilmuan sendiri, hukum juga mempunyai identitas keilmuan itu sendiri. Sosiologi itu lebih berfokus kepada masyarakat, hukum itu lebih aturan yang mengikat masyarakat. Kenapa di dua keilmuan ini dijadikan satu, sosiologi hukum? Karena ada keterkaitan masyarakat dan aturan yang mengatur masyarakat itu adalah hukum itu sendiri. Untuk selanjutnya, nanti sampean bisa memperkenalkan, mengenali diri saya di akhir nanti kita tambahkan slide biodata pribadi saya. Oke. Nah, sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari hubungan sosial antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Itu sosiologi lebih fokus kepada hubungan sosial yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri. Sosiologi itu lebih fokus kepada pola perilaku masyarakat, interaksi sosial, struktur sosial dan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Itu kajian khusus daripada sosiologi itu sendiri. Lalu apa itu hukum? Hukum adalah seperangkat aturan yang mengikat dengan disertai sanksi. Ingat, yang pertama itu yang perlu kita garis bawahi itu adalah aturan yang mengikat dan ada sanksinya. Tujuannya apa? Untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan perlindungan bagi seluruh masyarakat. Ingat, tadi sosiologi lebih mengatur kepada hubungan sosial, dan hukum itu lebih kepada aspek perlindungan sosial masyarakat, yaitu dibuatlah aturan dan ada sanksinya. Dan ciri-ciri hukum itu yang pertama yaitu mengikat, yang kedua dibuat oleh otoritas yang sah. Dalam hal ini siapa yang mempunyai otoritas yang sah itu adalah negara ya. Dan dapat dipaksakan oleh negara. Ini yang perlu perlu kita sadari bahwa hukum itu adalah mengikat dan dipaksakan oleh negara. Sampean kalau hidup di negara Indonesia ini, dimanapun Anda hidup, bukan hanya di negara Indonesia, di daerah Anda masing-masing itu pasti ada aturan yang mengatur dan itu sifatnya memaksa. Suka atau tidak, mau atau tidak, ya kita harus mengikuti aturan yang berada karena itu memaksa. Kalau sampai tidak mengikuti ya terpaksa ada yang namanya sanksi. Lalu bagaimana ketika kita sudah mengetahui sosiologi itu apa, hukum itu apa, gimana sosiologi hukum itu? Yaitu adalah cabang sosiologi yang mempelajari hubungan yang dinamis antara hukum, masyarakat, dan gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Itulah yang dimaksud dengan sosial hukum. Ada hubungan yang dinamis antara hukum dan masyarakat dalam bentuk gejala sosial. Apa gejala sosial yang terjadi? Misalkan dalam hal-hal terakhir ini ada yang namanya lagi viral yang namanya apa namanya teknologi IT ya. Dulu sebelum sebelum rame teknologi berkembang secepat ini, dulu tidak ada yang namanya Undang-Undang ITE itu, Informasi Teknologi Elektronik. Nah, sekarang dengan adanya gejala sosial itu terjadi beberapa kejadian, misalkan ada yang namanya pencemaran nama baik, saling mencaci maki di media sosial. Itu dulu tidak ada aturan yang mengikat dan tidak ada tindak pidananya. Tapi karena semakin perkembangan zaman dan teknologi semakin maju, maka sering terjadi perdebatan atau apa namanya ya fenomena-fenomena hujat menghujat di dalam media sosial sehingga pemerintah perlu mengatur hal tersebut, maka lahirlah yang namanya Undang-Undang ITE yang mengatur. Sampai tidak bisa membuat ujaran kebencian di dalam masyarakat itu lewat teknologi. Konten-konten itu yang bermuatan ujaran kebencian dan sara sekarang sampai bisa kena tindakan pidana. Karena itu sudah diatur dalam Undang-Undang ITE. Nah, sejarah pengembaraan awal sosiologi hukum itu yang pertama muncul reaksi pada abad 19 itu
muncul sebagai reaksi terhadap formalisme hukum yang dominan di Eropa, lebih menekankan studi empiris terhadap hukum. Dulu hukum itu dipahami sebagai studi empiris saja. Hukum ya hukum, tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang di luar hukum itu sendiri. Yang kedua yaitu Augusto Comte sebagai cikal bakal, termasuk apa namanya, cikal bakal studi termasuk tentang hukum dan masyarakat. Augusto Comte itu dalam fisika sosial itu membahas tentang hukum dan masyarakat, relasi hukum dan masyarakat yang terjadi itu. Terus berkembang lagi dari Augusto Comte itu ada yang namanya studi empiris. Studi empiris itu apa? Pengaruh Chicago School dalam melakukan penelitian tentang dampak sosial daripada hukum. Dampak sosial daripada hukum itu apa? Terutama dalam komunitas perkotaan pada waktu itu menjadi studi kasusnya itu adalah di perkotaan. Kan di desa itu rata-rata mereka lebih hidup dengan kondisi hukum yang tidak tertulis ya, hukum yang tidak mengikat. Makanya pertama kali timbul itu adalah case-nya itu adalah komunitas perkotaan. Terakhir apa? Emil Durkheim dan Max Weber itu salah satu tokoh sosiologi yang konteks hal ini dalam sosiologi hukum lebih menganalisis secara mendalam tentang hubungan hukum dan struktur sosial. Nanti kita akan lebih membahas bagaimana Max Weber dan Durkheim itu mendefinisikan terkait sosiologi dan hukum. Kaitannya di mana? Titik temunya di mana? Nah ini, Emil Durkheim yang pertama itu pemikiran klasik Emil Durkheim dan Max Weber. Emil Durkheim berpendapat hukum mencerminkan solidaritas sosial. Yang pertama sosial mekanik, yaitu apa? Hukuman represif. Ya, kalau kita kenal dalam istilah kita itu adalah hukum pidana ya. Yang kedua itu adalah solidaritas organik, hukum restitutif itu adalah perdata dalam masyarakat modern. Ini apa namanya dalam buku Pembagian Kerja dalam Masyarakat 1893. Lalu bagaimana dengan Max Weber ini sudah jelas ya bahwa hukum mencerminkan solidaritas sosial dalam konteks dua hal. Yang pertama itu tradisional itu adalah konteks hukum pidana represif, yang kedua itu adalah restitutif perdata, dan selanjutnya adalah Max Weber rasionalisasi hukum dan tipe dominasi. Yang pertama apa? Dominasi rasional legal, yaitu tadi kita mendefinisikan hukum secara legal formal. Makanya di sini Max Weber berpendapat hukum itu kaitannya dengan birokrasi dan hukum formal mencapai apa ciri-ciri sebagai masyarakat modern. Selanjutnya adalah hukum merupakan produk rasionalitas. Dua entitas itu yang pertama hukum adalah produk birokrasi yang formal, hukum itu adalah produk dari rasionalitas. Itu adalah menurut Mas Weber ya. Nah, bagaimana dengan perspektif masyarakat kritis? Gurvitz itu yang menarik di sini Gurvitz mengatakan hukum itu tidak hanya dari negara, tetapi lahir juga dari interaksi sosial dan norma kelompok sosial. Dalam hal ini apa? Adat dan agama. Biasanya adat itu kan kita mengenalnya hukum yang tidak tertulis. Dan orang beranggapan hukum apabila tidak tertulis itu tidak hukum awalnya. Hukum itu harus tertulis dan dibuat oleh negara dan dipaksakan. Tapi di sini Gurvitz mengatakan pluralisme hukum, hukum itu tidak hanya dibuat oleh negara, tapi hukum yang hidup di dalam masyarakat. Dalam hal ini apa? Salah satunya adalah hukum adat dan hukum norma-norma agama yang hidup di dalam masyarakat. Berkembang. Terus bagaimana? Eh, Rich juga mengatakan hukum itu adalah hidup, living law. Konsep living law itu norma non resmi yang mengatur perilaku sosial sehari-hari. Pentingnya praktik sosial nyata bukan hanya teks hukum. Setidaknya hampir sama antara Gurvit dengan Ehrlich berkatakan, ya hukum itu bukan hanya soal teks ya, tapi ada living law, ada hukum yang hidup di tengah masyarakat. Lalu bagaimana dengan perspektif modern? Konteks modern apa namanya? Donald Black itu beranggapan bahwa hukum di apa? Hukum itu dipraktekkan di mana hukum dipandang sebagai bentuk perilaku sosial yang dapat diamati, diukur dan diprediksi.
Nah, hukum itu bukan hanya teks, tapi hukum itu lahir dari praktik sosial yang ada yang dapat diamati dan diukur. Karena apa dalam hukum itu tidak bisa dipidana seseorang, tidak bisa dihukum seseorang apabila tidak ada apa namanya teks yang mengatur. Kalau dalam ada hukum asas legalitas ya. Lalu bagaimana dengan knowledge? Knowledge dan Philip Selnick beranggapan sosiologi ini hubungan antar hukum dengan nilai-nilai masyarakat. Perkembangan menjadi tiga tahap. Yang pertama hukum represif itu, apa hukum represif tadi ya? Misalkan ya kayak hukum pidana, hukum otonom dan hukum responsif baik terhadap kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat. Jadi hukum itu tidak hanya sebatas represif, tapi harus lebih responsif itu. Karena apa? Kalau hukum terlalu represif, ya tidak akan menimbulkan apa konteks keadilan hukum. Makanya di sini penting namanya hukum responsif ya. Mau respon hukum tidak hanya sebatas teks, tapi kepada hal konteks itu. Nah, dalam hal ini dari pendapat Philip Nonek ini lahirlah yang namanya Sacipto Raharjo apa hukum bukan semata-mata peraturan normatif melainkan juga gejala sosial yang harus dilihat dalam konteks masyarakat. Nah, dalam hal ini Sacipto Raharjo kita kenal dengan hukum yang namanya hukum progresif. Apa namanya hukum progresif itu mempunyai pendapat bahwa hukum itu tidak hanya soal teks, tapi adalah hukum yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Nah, hal ini dipertegas kembali dengan Sarjono Sukamto, Sosiologi Hukum ala Gejala Sosial dan antara gejala sosial dan gejala hukum. Dua ini diberimbang, maka lahirlah dalam konteks ini lahirlah hukum atau kita kenal dengan hukum tertulis berimbang antara gejala sosial dan gejala hukum akan melahirkan hukum-hukum baru yang berkembang di dalam masyarakat. Nah, ini implementasi hukum. Tadi dari sekian pendapat itu mulai dari klasik sampai modern itu hukum mengacu kepada norma tertulis peraturan formal yang dilembagakan oleh lembaga. Itu yang pertama. Beranggapan hukum ya harus tertulis yang dilembagakan oleh lembaga formal. Dalam praktek hukum, dalam tindakan itu adalah praktik yang implementasikan dalam masyarakat sering kali berbeda dengan teks formal. Interpretasi hukum dan kepatuhan norma sehari-hari. Nah, inilah apa merujuk kepada praktek interpretasi hukum. Hukum itu bisa kita lihat yang pertama hukum dalam book itu, hukum dan law in book atau law in action. Ada dua konteks itu dalam implementasinya. Nah, makanya apa namanya hukum itu harus dijalankan oleh manusia berpihak kepada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Intinya di situ, hukum sosiologi dan hukum, outputnya itu adalah nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Ini titik poin yang paling penting. Tantangan dalam masa depannya apa ya? Globalisasi, teknologi hukum, keadilan restoratif, kebijakan itu. Nah, sosiologi hukum berperan sebagai jembatan yang menghubungkan teori hukum dengan realitas sosial yang mendorong memahami hukum secara holistik. Holistik utuh, bukan hanya sekedar pasal-pasal di dalam kitab undang-undang, tetapi entitas yang hidup yang berinteraksi di tengah masyarakat. Jadi hukum itu bukan hanya soal teks yang ada dalam kitab undang-undang, tapi lebih lebih dari itu adalah realitas sosial apa namanya hukum secara sosial itu atau Pak Sajib Toraharjo kita kenal dengan hukum progresifnya itu. Mungkin itu apa pertemuan pertama kita cukupkan sampai ketemu di pertemuan kedua. Saya mengucapkan terima kasih kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.